Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Etika Bisnis ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Fraud yang beranggotakan Alfian Firdaus NIM 058, Laila Safira NIM 071, Usriatul Ma'rufiyah NIM 074, Ahmad Nurkolis NIM 097, Jevavia Agung Graviansyah NIM 103, Ardi Indra Lesmana NIM 189, Muhammad Naufal Wibisono NIM 196, Muhammad Alvin Arosis NIM 205, Ari Firnanda Adi Cahya NIM 210. Definisi fraud. Fraud adalah sebuah istilah umum dan luas serta mencakup semua bentuk kelicikan atau tipu daya manusia yang dipaksakan oleh satu orang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Karakteristik fraud ada dua. Satu, oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelapor keuangan. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Dua, oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Klasifikasi kecurangan. Terlepas dari perilaku kecurangan, tindakan kecurangan secara umum mencakup berbagai tindakan dan perbuatan, antara lain ketidakjujuran, penyembunyian, penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penyelewengan, pencurian, serta perilaku yang tidak baik. Untuk ketidakjujuran, itu tidak jujuran atau bohong, berkata yang tidak sesuai dengan apa yang diperbuat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang tidak jujur hidupnya menjadi sengsara karena banyak orang yang sudah tidak percaya lagi. Terus penyembunyian, sama halnya menyembunyikan barang yang tidak milik kita yang tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, penggelapan. Penggelapan itu suatu tindakan yang tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-alih, menguasai, atau bisa ditujukan dengan tujuan lain. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kelima, penyelewengan. Arti lain, kecurangan. Berbagai bentuk tindakan yang baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak ketiga, yang mana pada akhirnya merugikan salah satu pihak atau di perusahaan. Pencurian itu mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, atau bisa diartikan pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta secara sembunyi-sembunyi dengan suatu taktik. Yang terakhir, perilaku yang tidak baik atau bisa disebut dengan akhlak yang buruk. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan memiliki tujuan berbeda-beda, antara lain: 1. Pada umumnya kecurangan pada kreditor dan investor berkaitan dengan nilai laba yang dibuat tinggi dengan tujuan menunjukkan prestasi atau bonus kinerja yang baik. 2. Kecurangan yang ditujukan pada petugas pajak bertujuan menunjukkan ketidakmampuan atau penghindaran pajak. 3. Sedangkan kecurangan yang ditujukan pada angkutan publik bertujuan untuk mendapat opini yang baik atas laporan keuangan. 4. Tindakan curang perusahaan yang ditujukan pada konsumen dan masyarakat pada umumnya bertujuan meningkatkan berjualan, market share, brand image di mata masyarakat. 5. Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sering mengkaitkan antara jabatan pekerjaan dan organisasi.
Hal ini sering disebut white collar crime karena tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan didukung oleh norma sosial yang ada pihak-pihak tertentu yang mendukung tindakan ilegal perusahaan. Secara umum, white collar crime akan menimbulkan kerusakan struktur susunan sosial dan kerugian ekonomis yang saling terkait. Pendekatan fraud teori. Analisa data awal yang tersedia. Jika audit atas suatu fungsi dalam perusahaan dianggap telah terjamin pelaksanaan fungsi tersebut, maka audit dilakukan pada waktu itu dan secara khusus mengarah kepada kemungkinan terjadinya kecurangan berdasarkan informasi yang diterima. Menyusun dan menciptakan sebuah hipotesa. Hipotesa dalam mengidentifikasi kecurangan merupakan dugaan terhadap kondisi terburuk atas suatu kecurangan. Selanjutnya, menguji hipotesa. Pendekatan skenario jika, maka. Jika ada dugaan penyuapan kepada purchasing agent, maka auditor akan mencari fakta yang mendukung dugaan kecurangan yang telah disusun. Contohnya seperti 1. Adanya hubungan personal antara buyer dan vendor. 2. Bahwa agen pembelian memiliki kemampuan finansial yang mengarahkan bisnis kepada vendor tertentu. 3. Bahwa harga lebih tinggi atau kualitas lebih rendah untuk produk yang dibeli. 4. Terjadi pengeluaran yang berlebih dari agen pembelian. Menyempurnakan dan memperbaiki hipotesa, sangat mungkin terjadi kondisi data berbeda dengan fakta, sehingga skenario hipotesa perlu direvisi dan disempurnakan. Selanjutnya, kasus-kasus fraud. Ada temuan riset dan ada pencegahan. Untuk temuan riset yang pertama, kerugian akibat fraud adalah sekitar 5% dari pendapatan perusahaan setiap tahun. Jika dihitung dari gross product, jumlah kerugian tersebut mencapai 3,5 triliun US dollar atau dengan kurs 1 dolar adalah Rp10.000. Berarti sekitar 35 triliun atau 2,29% dari APBN Indonesia, tapi itu kan untuk seluruh dunia. Yang kedua, median kerugian akibat fraud mencapai 140.000 US dollar. Dari kasus fraud lebih dari 1/5-nya mengakibatkan kerugian sekurangnya 1 juta US dollar. Yang ketiga, fraud yang terjadi memerlukan waktu rata-rata 18 bulan untuk terdeteksi. Untuk pencegahan, cara perusahaan melindungi diri dari pencurian data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan dan secara teratur memperbarui perangkat lunak antivirus. Yang kedua, membatasi akses fisik ke data pemegang kartu. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara sistem dan aplikasi pengaman khusus. Yang keempat, mengenkripsi transmisi data pemegang kartu saat melewati jaringan publik atau terbuka. Yang kelima, melacak dan memantau semua akses ke sumber daya jaringan dan data pemegang kartu secara terus-menerus. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.